Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, muslimin dan muslimah dimanapun berada, saya melanjutkan ngaji tentang kepemimpinan dari buku teori kepemimpinan, hadis-hadis tentang kepemimpinan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah amma ba'da. Kita akan melanjutkan tentang 3 dosa terbesar. 3 dosa terbesar. Apa saja? Di antaranya adalah menjadikan tandingan atas Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membunuh anak sendiri karena khawatir tentang rezekinya. Yang ketiga adalah berzina dengan istri tetangga. Sebuah riwayat hadis, Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ayu dzambin a'dzam qala an taj'ala lillahi nidan wa huwa khalaqaka qultu summa ayyu qala an taqtula waladaka min ajli ayyudham ma'aka qultu summa ayyu qala an tuzani halilata jarika. Diriwayatkan dari Abdullah radhiyallahu an, dia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar? A'dhamul ismi. Ayu dzambin a'dham. Dosa apa yang paling besar? Rasulullah SAW menjawab, antaj ala lillahi nidan. Yakni menjadikan tandingan bagi Allah. Padahal ia, Allah Subhanahu wa taala, khalaqaka, telah menciptakan kita sekalian. Ini dosa musyrik, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan ada Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala, ada sembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Summa ayu, kemudian sahabat ini bertanya, apalagi ya Rasul? Yang kedua adalah antaktula, adalah membunuh waladaka, anakmu, min ajlin, karena an yud'am ma'aka, karena khawatir akan makan bersamamu. Jadi membunuh anak karena khawatir tidak bisa ngasih makan atau mengurangi jatah makan kita. Ini adalah dosa besar kedua. Summa ayu, kemudian dosa besar yang ketiga apa? A'dhamu dzambin, yang ketiga adalah antuzani khalilata jarika, adalah engkau berzina dengan istri tetanggamu. Apa yang bisa kita petik dari hadis ini? Yang pertama, 3 dosa besar yang paling besar, ya, kesalahan terburuk, ya, yang paling buruk di antara keburukan-keburukan, di antara dosa-dosa, itu adalah yang pertama menjadikan tandingan bagi Allah. Antusrika bi syai'an, membunuh, ya, qatlu al-walad, membunuh anak karena khawatir, ya, khawatir akan makan denganmu, takut miskin. Dan yang ketiga adalah antuzani halilata jarika, adalah berzina dengan istri tetangga. Nah, apa yang yang kedua, menyekutukan Allah dengan sesuatu sangat mudah terjadi tanpa kita sadari. Menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, ini sangat mudah terjadi tanpa kita sadari. Standarnya adalah apabila perintah Allah ini tidak kita utamakan. Ini secara psikologis, secara filosofis, ketika kita tidak mengutamakan perintah Allah, maknanya kita ada sembahan lain, ada penguasa lain atas diri kita, yakni selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengutamakan perintah selain Allah dibandingkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang utama adalah rukun Islam. Ya, kita mengabaikannya, maka ini menjadi indikasi adanya tandingan di dalam kebertuhanan kita. Bahkan yang pertama adalah bersyahadat, ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, saksi tiada Tuhan selain Allah, saksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Maka ketika ada keraguan-keraguan di dalam syahadat kita, maka kita dimaknai bisa ada nidan, ada Tuhan selain Allah. Demikian halnya dengan sholat. Panggilan sholat, kewajiban sholat ini kita abaikan, kita lalaikan, kita tidak kerjakan, maka bisa dimaknai ada
kebertuhanan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Sedemikian halnya dengan zakat tak enggan, ya, puasa kita nggak mau, haji pun kita abaikan, maka ini standar rukun Islam ini menjadi standar pokok utama. Selain itu ada kewajiban kita di dalam kalau seorang suami kepada istrinya, seorang istri kepada suaminya, apa kewajibannya, apa haknya. Kalau Allah merintahkan, kemudian kita abaikan, maka jadi ada ilahan akhor, ada penguasa lain di dalam hati kita, di dalam pemikiran kita selain Allah Subhanahu wa taala. Mudahnya adalah seperti itu. Yang kedua, membunuh anak karena takut miskin, subhanallah, awal dosa terburuk. Yang kedua yang banyak kita jumpai di masyarakat kita. Banyak kasus aborsi dipicu maraknya pacaran, pergaulan bebas, dua insan dimabuk cinta, biasanya akan berasyik masyuk. Akhirnya akibat di pacaran tersebut, kumpul kebo, selingkuh, seks bebas, banyak pemudi kemudian hamil sebelum menikah. Karena bingung, panik, dan merasa belum siap, maka terjadilah aborsi. Bayi dibunuh sebelum lahir. Di negara kita, angka aborsi sangat tinggi, yakni 43% dari angka kelahiran hidup. Jadi hampir 50% bayi yang dikandung itu dibunuh sebelum dilahirkan. Yang keempat, berzina dengan tetangga, berzina atau hubungan intim antara laki-laki dan wanita bisa terjadi dengan orang jauh ataupun orang dekat. Hal ini ternyata mengaruhi semakin besar skala dosa. Apabila dilakukan oleh orang dekat, semakin dekat semakin besar pula dosa besarnya. Karena merusak hubungan rumah tangga dari tetangga terdekat ini menjadi dosa terburuk yang harus kita hindari. Jadi dalam bahasa Jawa itu adalah pager ayu, atau bagaimana tetangga ini bisa kita jaga kemuliaannya, harkat martabatnya, kita muliakan, bukan justru kita rusak dan kita hancurkan, seperti itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita, keluarga kita, anak orang kita, muslim semuanya untuk menghindari melakukan dosa besar. 3 dosa besar dalam hidup kita sepanjang hidup kita yang cuma sebentar ini. Ini menjadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, ketaatan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah membunuh anak kita karena takut miskin. Yang ketiga adalah berzina dengan tetangga kita. Alhamdulillah semua. Terima kasih sepertinya dan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.